Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di negara Turki pada tahun 2025 ini, yang mana pihak kepolisian menemukan sebuah koper yang berisi jasad di tepi jalan. Di balik jasad yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersebut, terdapat kisah seorang mahasiswi muda yang tengah berjuang meraih mimpinya menjadi seorang perawan. Di tahun itu dia hanya selangkah lagi akan menyandang gelar yang selama ini dia perjuangkan. Namun seluruh rencana dan masa depan itu runtuh seketika setelah pertemuannya dengan seorang mantan anggota kepolisian. Hubungan yang semulanya tampak biasa justru berakhir dalam suatu tragedi. Hingga kejadian itu memuncak setelah sebuah penolakan pernikahan yang memicu kemarahan yang tak pernah disangka akan berujung pada pengeksekusian. Cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamenin sonuç bölümüne baktığımızda Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Ayşe Tokyas, seorang gadis muda asal Turki kelahiran 2003 yang telah berusia 22 tahun. Dia tinggal bersama ibunya yang bernama Halime Tokyas dan juga ayahnya yang tidak disebutkan namanya, serta dia juga memiliki seorang saudara kembar yang bernama Esra Tokyas. Keluarga kecil mereka tinggal di wilayah Rehanli, Provinsi Hatay dengan kehangatan yang selalu mengisi rumah sederhana mereka. Peran ayahnya yang selalu bertanggung jawab berdampak pada pertumbuhan kedua putrinya. Mereka menjadi gadis yang disiplin dan juga rajin. Sementara ibunya menjadi tempat bercerita bagi kedua putrinya untuk berkeluh kesah dan selalu memastikan mereka dapat meraih impian-impian mereka. Sejak masa remaja, Ayşe selalu bercita-cita untuk menjadi seorang perawan. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk menempuh perkuliahan di dalam bidang kesehatan. Untuk mengejar cita-citanya, Ayşe pindah dari kampung halaman ke wilayah Istanbul, sebuah kota yang menjadi pusat pendidikan tinggi dan juga tempat mencari koneksi yang lebih luas di negara Turki. Dengan saudara kembarnya Esra, Ayşe memiliki mimpi-mimpi dan juga target hidup yang telah mereka susun bersama sejak lama. Hingga akhirnya mereka pun merantau dan memilih universitas yang serupa agar tetap berdekatan. Tibalah waktunya mereka pun berhasil terdaftar sebagai mahasiswa di Osijek University, tepatnya di Fakultas Keperawatan. Selama masa perkuliahan, Ayşe dikenal sebagai mahasiswi yang bersemangat dan juga bertanggung jawab. Dia aktif mengikuti kelas dan memiliki kehidupan sosial yang cukup baik. Kepribadiannya yang ramah, penuh energi positif dan peduli pada orang lain membuat dia menginspirasi banyak teman-temannya. Dan karena itu juga dia dikenal sebagai sosok yang memiliki rencana dan harapan yang jelas untuk masa depan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, di tengah kesibukannya sebagai mahasiswi tingkat akhir, Ayşe melihat salah satu pesan di sosial medianya yang ternyata dari seorang pria. Dia bernama Şemil Koç, pria berusia 38 tahun yang tinggal seorang diri di sebuah apartemen di salah satu distrik di Istanbul. Dalam kesehariannya, Şemil dikenal sebagai sosok yang tertutup dan minim interaksi sosial. Dia nyaris tak pernah terlihat berbaur dengan penghuni unit lain dan bahkan dia jarang menyapa tetangganya. Sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam unit apartemen itu dengan aktivitas yang nyaris tak diketahui oleh orang-orang sekitar. Lalu diketahui ternyata Şemil ini pernah bekerja di dinas kepolisian, namun karirnya berakhir dengan pemecatan akibat perilakunya yang dinilai tidak disiplin selama masa dinas. Pekerjaan itu sama sekali tidak mencerminkan kepribadiannya yang sebenarnya. Di luar seragam, Şemil kerap kali mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dia juga diduga terlibat dalam aksi perampasan. Selain itu, Şemil juga pernah menjadi tersangka dalam kasus kematian misterius mantan kekasihnya di tahun 2023 setelah wanita tersebut jatuh dari sebuah apartemen di wilayah Diyarbakir. Dengan catatan kriminal tersebut, banyak orang-orang yang menilai bahwa Şemil memanfaatkan pengetahuan serta jaringan profesionalnya untuk membangun kepercayaan, sekaligus menutupi sisi gelap yang selama ini dia sembunyikan. Kemudian kembali pada awal tahun 2025,
Syamil melihat unggahan foto dari Aisyah. Saat itu dia langsung tertarik untuk mengunjungi profil Aisyah dan dia tak segan untuk berkenalan dengannya. Syamil mencoba memperkenalkan diri dengan sopan dan ternyata Aisyah menanggapi hal itu dengan sangat baik. Syamil selalu mencari celah topik untuk mereka berkomunikasi. Namun di saat itu Aisyah hanya merespon secara wajar. Tak sedikit pun terpikir untuknya menjalin hubungan lebih jauh karena perbedaan usia mereka yang cukup berjarak. Meski demikian, Syamil terus menunjukkan sikap perhatian dan juga kepeduliannya. Dan seiring waktu berjalan, Aisyah mulai merasa nyaman dengan perlakuan itu. Hingga akhirnya mereka pun bertemu untuk pertama kalinya. Setelah pertemuan tersebut, komunikasi dan perhatian di antara keduanya semakin intens. Sampai pada suatu titik, Syamil meresmikan hubungan mereka dengan menjadikan Aisyah sebagai kekasihnya. Hubungan tersebut pun mulai Aisyah ceritakan kepada saudara kembarnya yaitu Esra. Mendengar kisah asmara tersebut, Esra sempat merasa ragu karena perbedaan usia di antara keduanya. Namun Aisyah terus meyakinkan saudaranya bahwa dirinya akan baik-baik saja dan Syamil juga selalu memberikan kenyamanan kepada dirinya. Di awal, hubungan itu memang berjalan dengan baik. Saat Aisyah jauh dari sosok ayahnya, kehadiran Syamil seolah mengisi kekosongan itu. Bahkan setelah menjalin hubungan asmara, Aisyah juga ikut tinggal di unit apartemen Syamil. Lalu beberapa waktu kemudian, perhatian itu perlahan berubah menjadi hubungan yang penuh dengan kendali. Dengan alasan melindungi, Syamil mulai menunjukkan sikap posesif dan juga berani menyakiti Aisyah. Dia kerap kali mengurung Aisyah dan melarangnya bermain bersama teman-temannya. Serta kesalahan apapun pasti akan berujung pada suatu kekerasan. Syamil tak segan-segan memukul Aisyah, bahkan dia kerap kali melontarkan ancaman akan menyakiti Aisyah dan juga orang terdekatnya. Lalu di sisi lain, Esra mulai melihat adanya perubahan sikap pada Aisyah yang mana dia mulai jarang terlihat di kampus. Hal itu membuatnya merasa curiga, terlebih beberapa hari belakangan dia menyadari kesulitan untuk menghubungi saudaranya. Akhirnya, Esra pun memutuskan untuk mengunjungi apartemen Syamil. Sesampainya di sana, Esra menemukan perubahan fisik dari Aisyah. Dia melihat adanya luka lebam di sekitaran matanya. Kemudian dia menanyakan apa yang terjadi pada Aisyah. Tetapi kali itu, Aisyah berbohong dengan mengaku kalau dia terluka saat bercanda dengan Syamil. Namun dengan banyaknya perubahan yang terjadi, membuat Esra semakin yakin bahwa Aisyah dalam kondisi buruk. Dia berkali-kali memastikan keadaan Aisyah dan mendesaknya untuk segera meninggalkan apartemen tersebut serta melaporkan Syamil kepada pihak kepolisian jika dia melakukan kekerasan kepadanya. Kemudian tak lama dari itu, Syamil pun muncul. Mengetahui perkataan tersebut, Syamil langsung tersulut emosi dan langsung mengusir Esra. Aisyah berusaha menenangkan situasi dengan meyakinkan Esra bahwa dirinya baik-baik saja. Dia kemudian membujuknya untuk segera pulang. Dalam suasana yang semakin tegang, Esra akhirnya memilih pulang dengan perasaan curiga dan rasa kekhawatiran yang mendalam. Saat itu, Aisyah terlalu diliputi rasa takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, karena sebelumnya Syamil juga mengancam saudara dekatnya. Aisyah saat itu hanya berani merekam dirinya sendiri sebagai bentuk antisipasi jika hal buruk menimpanya. Dalam rekaman tersebut dengan suara panik dan kelelahan, Aisyah menceritakan hubungan dia dengan Syamil. Dia mengungkapkan tekanan yang dia rasakan akibat hubungan yang sangat toksik. Sayangnya rekaman itu menjadi satu-satunya jejak yang dia tinggalkan tanpa pernah dia ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Alhasil, pada waktu itu Esra tidak memiliki bukti yang cukup untuk melaporkan tindakan Syamil kepada pihak berwenang. Lalu kemudian, semua itu akhirnya memuncak ketika Syamil meminta Aisyah untuk mempertemukan dia kepada orang tuanya, karena di saat itu Syamil hendak melamar Aisyah. Bagi Aisyah sendiri, hubungan tersebut selama ini hanyalah sebagai penyemangat dalam kesehariannya, yang mana dia belum pernah membayangkan masa depan yang lebih jauh bersama Syamil. Terlebih setelah dia melihat sisi buruk pria itu yang sulit dia terima. Aisyah pun menolak lamaran tersebut dengan alasan perbedaan usia. Lalu dia juga menjelaskan keinginannya saat itu dia hanya ingin fokus belajar untuk karir masa depannya.
Mendengar penolakan itu, seketika membuat Syamil tersulut emosi. Dia merasa dibohongi dan dikhianati. Aisyah kemudian memilih jalan tengah dengan mengusulkan agar hubungan mereka diakhiri di saat itu juga. Namun hal itu justru semakin membuat Syamil marah. Hingga akhirnya niat keji mulai tumbuh dalam benak Syamil. Dan sejak pertikaian itu, Aisyah pun kembali tinggal bersama Esra. Singkat cerita, pada tanggal 8 Juli tahun 2025, Syamil menghubungi Aisyah di petang hari. Dia memintanya untuk mengunjungi unit apartemennya sebagai pertemuan terakhirnya. Semula Aisyah merasa ragu, tetapi Syamil terus memujuknya dengan alasan kalau dia ingin meminta maaf sebagai penutup hubungan mereka. Bahkan dia juga berjanji setelah pertemuan itu, dia tidak akan lagi mengganggu kehidupan Aisyah. Karena Aisyah merasa iba, Aisyah pun setuju dan menuruti keinginannya. Dia pergi ke apartemen Syamil seorang diri tanpa berpamitan kepada Esra yang saat itu kebetulan sedang tidak ada di rumah. Sesampainya di wilayah apartemen itu, Esra mendapati Syamil yang tengah menunggunya di depan gedung. Saat itu Aisyah tak merasa curiga. Mereka berjalan berdampingan dan menaiki lift untuk menuju unitnya. Kemudian Syamil mempersilahkan Aisyah masuk dan membuka pembicaraan yang ternyata bukan meminta maaf, melainkan masih menyinggung tentang hubungan mereka. Dia berulang kali mempertanyakan apakah hubungan itu benar-benar telah berakhir. Dengan tegas Aisyah menyatakan kalau dia tidak dapat lagi melanjutkan hubungan tersebut ke arah yang lebih serius. Lalu tak ingin berlama di sana, Aisyah pun langsung menanyakan apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Syamil. Namun Syamil tak memberikan jawaban. Syamil justru mendekat dan langsung menyerang Aisyah. Aisyah ketika itu refleks menakuk pipinya yang memerah. Untuk pertama kalinya dia mencoba melawan dengan meninggikan suara dan mengungkapkan penolakannya untuk menikah dengan pria yang kerap kali bersikap kasar kepadanya. Mendengar hal itu, Syamil semakin menggebu untuk melayangkan pukulan-pukulan ke arah kening Aisyah. Aisyah sempat menepis dengan sekuat tenaganya, tetapi Syamil terus mengerahkan kekuatannya hingga kepalan tangan itu berhasil menghantam Aisyah. Kemudian dalam keadaan panik, Aisyah mencuri waktu untuk menghubungi Esra melalui panggilan video. Dan ketika itu dia langsung meminta pertolongan. Begitu sambungan terhubung, Esra terkejut melihat kondisi Aisyah yang penuh dengan luka lebam. Aisyah menangis terisak sambil memohon kepada Esra untuk segera menjemputnya di apartemen Syamil. Namun di tengah percakapan itu, panggilan mendadak terputus. Syamil yang menyadari hal tersebut semakin murka. Dia mematikan panggilan itu lalu menarik rambut Aisyah dan menghantam wajah serta perutnya secara berulang kali. Cairan merah mulai mengalir dari kening Aisyah, membuat kepalanya terasa pusing. Sambil merintih kesakitan, Aisyah memohon agar Syamil membiarkan dirinya pulang. Namun permohonan itu sama sekali tidak dihiraukan. Syamil menyeret Aisyah ke arah sofa dan kembali menghantam wajahnya. Kali ini tepat mengenai hidung hingga membuat Aisyah menjerit kesakitan. Aisyah mulai kehilangan banyak cairan merah. Tenaganya juga terkuras hingga dia tak lagi berdaya untuk melawan. Pandangannya perlahan kabur dengan nafas yang tersengal-sengal. Kemudian Syamil menatap mata Aisyah yang kian melemah. Rasa kecewa bercampur amarah menyayat dirinya. Dalam sekejap dia meraih sebuah benda di sekitarannya dan menghantam tengkuk Aisyah dengan begitu keras. Cairan merah bermuceratan ke dinding dan Aisyah pun mulai kehilangan kesadaran. Namun saat Syamil masih merasakan adanya nafas dari hidung Aisyah, dia kemudian mencekik Aisyah dengan sekuat tenaganya. Dan akhirnya ketika Aisyah tak kuat lagi menahan rasa sakit, Aisyah pun menghembuskan nafas terakhirnya. Menyadari jasad Aisyah yang sudah terkapar, Syamil berpikir untuk apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia membiarkan jasad itu lebih dulu hingga akhirnya di malam itu juga, setelah beberapa jam pengeksekusian, Esra mendatangi apartemen tersebut. Sesampainya di sana, dia mengetuk pintu berkali-kali dan beberapa menit kemudian Syamil pun membuka pintu itu. Esra langsung menanyakan keberadaan Aisyah, tetapi Syamil menjawab bahwa Aisyah tak sedang bersamanya. Dia baru saja mengantarnya ke sebuah mall di wilayah Istanbul. Namun ketika itu mata Esra malah tertuju pada sepatu Aisyah yang masih tergeletak di dekat pintu. Kemudian Syamil mencoba beralasan kalau Aisyah meninggalkan sepatunya dan dia sedang menggunakan sepatu lainnya. Esra pun merasa khawatir, terlebih panggilan
terakhir dari Aisyah, dia sudah dalam kondisi lebam lagi. Tetapi Ezra berpikir dia juga tak bisa mendesak masuk tanpa adanya bukti. Akhirnya Ezra pun meninggalkan Emil yang masih berdiri di ambang pintu dengan perasaan gelisah yang masih menghantuinya. Kehadiran Ezra itu semakin membuat Shamil diliputi kepanikan hingga dia mengecat dinding apartemennya dengan warna merah untuk menutupi noda cairan merah dari luka Aisyah. Lalu 2 hari kemudian, di tanggal 10 Juli tahun 2025, dia memutuskan untuk membuang jasad Aisyah dan meminta bantuan kepada teman dekatnya yang tidak disebutkan oleh media. Setelah beberapa saat, teman Shamil datang dan secara sukarela dia membantu Shamil memasukkan jasad Aisyah ke dalam koper. Hal itu mereka lakukan agar orang-orang sekitar tak merasa curiga ketika mereka membawa jasad itu keluar. Setelah semuanya terasa aman, Shamil segera keluar dari unitnya menggunakan lift sambil menarik koper tersebut. Setibanya di depan mobil, temannya membantu membukakan bagasi dan mereka bersama-sama menaruh koper tersebut di dalam mobil. Teman Shamil kemudian langsung mengemudikan mobil, sementara Shamil sibuk memikirkan lokasi yang tepat untuk membuang koper tersebut. Setelah mempertimbangkan beberapa opsi, dia memutuskan untuk membuang di tepi jalan di wilayah Ayub Sultan. Karena jalanan tersebut jarang dilewati oleh orang dan dia menduga kalau di sana adalah lokasi yang paling aman. Sesampainya di wilayah itu, mobil dihentikan sementara. Lalu mereka mengangkat kembali koper tersebut dan melemparkannya ke tepi jalan. Setelah itu, keduanya langsung bergegas untuk kabur. Berlanjut di sisi lain, pada tanggal 11 Juli 2025, Ezra mulai panik ketika dia mencoba menghubungi Aisyah dan selalu tak mendapatkan respon. Ezra kemudian menghubungi kedua orang tuanya dan melaporkan kasus orang hilang kepada pihak kepolisian. Dia juga menjelaskan hubungan Aisyah dengan Shamil yang sangat toksik. Bahkan setelah menjalin hubungan, mereka tinggal bersama dan Ezra menduga Shamil terlalu mengontrol kehidupan Aisyah. Selain itu, sebagai bukti tambahan, dia menyerahkan riwayat panggilan video di hari terakhir Aisyah terlihat. Bagi Ezra, itu bukan sekedar laporan orang hilang. Dia bersikeras bahwa Shamil adalah orang terakhir yang bersama Aisyah. Masih di hari yang sama, laporan kehilangan itu menjadi topik hangat di wilayah Istanbul. Polisi segera bergerak menuju ke apartemen Shamil. Sesampainya di sana, Shamil membukakan pintu dan membiarkan mereka melakukan penggeledahan terhadap unit apartemennya. Sementara itu, tim polisi lainnya mencari rekaman CCTV yang terjadi di hari terakhir Aisyah terlihat. Rekaman CCTV gedung kemudian diperiksa satu persatu. Dalam rekaman itu, Aisyah terlihat masuk ke dalam lift bersama Shamil. Dan polisi menyadari sejak saat itu Aisyah tidak pernah terlihat keluar. Yang mana itu tampak sebagai kejanggalan karena tidak adanya aktivitas korban setelah tanggal tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan adanya rekaman Shamil dan seorang pria lainnya yang membawa sebuah koper besar dari apartemen tersebut. Pada saat itu, Shamil bersikeras mengungkapkan kalau dia tak mengetahui keberadaan Aisyah. Alhasil, polisi terus mencari petunjuk lain untuk memperkuatkan bukti. Tak lama kemudian akhirnya di dalam unit tersebut, polisi akhirnya menemukan sebuah rekaman di ponsel Aisyah dengan suara bergetar dan wajah yang ketakutan. Aisyah di saat itu menceritakan hubungannya yang toksik perlahan menghancurkan dirinya. Setelah itu, polisi langsung menduga kalau pelaku utama adalah Shamil. Setelah diperiksa lebih dalam, pada tanggal 13 Juli 2025, melalui bantuan rekaman CCTV, polisi menemukan letak pembuangan koper itu yang terletak di bahu jalan di wilayah Ayub Sultan. Saat koper itu ditemukan dan langsung dibuka, suasana mendadak menjadi mencekam. Di dalamnya terdapat jasad Aisyah terlipat tak bernyawa dengan tubuh yang membiru. Kemudian polisi langsung menyerahkan jasadnya ke tim forensik. Lalu mereka langsung bergegas untuk mengamankan Shamil dan menjadikannya sebagai tersangka. Shamil akhirnya diinterogasi dan dalam interogasinya itu dia masih bersikeras kalau Aisyah terjatuh dari tangga. Dia mencoba membangun suatu narasi kecelakaan, berharap hal itu dapat meringankan hukumannya. Namun sangat disayangkan kebohongan itu dengan cepat terungkap. Setelah hasil forensik keluar, tak ada yang menunjukkan luka jatuh dari tangga. Justru mereka menemukan kalau Aisyah mengalami kekerasan fisik yang cukup parah.
Pada tubuh Aisyah ditemukan memar luas di bagian kepala, tulang hidungnya juga patah, pendarahan di bagian wajah dan tubuh, serta banyak luka akibat benturan keras. Penyebab kematian Aisyah ditetapkan sebagai pendarahan otak akibat trauma benda tumpul, yang menunjukkan betapa beratnya penyerangan yang dialaminya sebelum dia meninggal dunia. Akhirnya, semua hasil forensik tersebut mematahkan seluruh pengakuan Syamil. Di saat itu, tim kepolisian menduga kalau Syamil tak hanya melakukan penyembunyian jasad seorang diri. Diduga selama masa pencarian korban, dia telah dibantu oleh beberapa oknum polisi yang tidak disebutkan oleh media identitas mereka. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Juli 2025, Syamil dan beberapa tersangka lainnya ditahan secara resmi oleh pihak pengadilan. Syamil sendiri mendapatkan dakwaan pengeksekusian berencana dan untuk yang lainnya didakwa karena telah membantu menyembunyikan kasus. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 17 November 2025, Syamil akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kepergian Aisyah Tokyas meninggalkan duka mendalam bagi seluruh keluarganya. Bagi kedua orang tuanya, kehilangan itu bukan hanya tentang wafatnya seorang anak, tetapi juga tentang masa depan yang telah mereka bayangkan bersama. Sementara itu, bagi saudara kembarnya yaitu Esra, kepergian Aisyah adalah kehilangan separuh dari dirinya. Sejak hari itu, tak ada lagi percakapan larut malam, rencana masa depan yang telah mereka susun berdua, maupun kehadiran sosok yang selalu tumbuh bersama sejak lahir. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa kekerasan dalam hubungan seringkali menjadi permasalahan, hanya karena adanya perhatian dan janji perlindungan. Sampai akhirnya ketika ada tanda-tanda bahaya, seringkali diabaikan dan dianggap wajar, yang mana itu dapat berujung pada suatu hal yang fatal. Aisyah bukan satu-satunya korban dari hubungan yang tidak sehat, namun kisahnya bisa menjadi pelajaran agar yang lain tak melakukan kesalahan yang serupa. Karena pada akhirnya hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada pelaku memang memberikan keadilan secara hukum, tetapi tidak akan pernah mengembalikan nyawa yang telah dia hilangkan. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa, semoga keluarga korban diberikan kelapangan melalui hukuman pelaku yang dapat menjadi penutup. Dan untuk korban, semoga beliau mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.